Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan buat kita pada hari ini di surat Paulus ke jemaat Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya ke jemaat Filipi adalah sukacita yang tidak bersumber dari dunia ini. Kalau sukacita yang dari dunia ini akan tetap silih berganti, dia bisa datang dan pergi, tetap berganti-ganti, sama seperti lagu dunia. Dia bilang, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Dibilang, oh kejamnya engkau. Dan seperti itulah hati manusia sebenarnya. Bisa bersukacita, bisa bersedih, dia berganti-ganti. Tapi sukacita yang dikatakan Paulus ini adalah sukacita yang berbeda. Kenapa saya katakan bisa sukacita yang berbeda? Karena Paulus berkata, menulis surat ini dari dalam penjara. Dia ada di dalam penjara pada saat itu. Seyogianya, seharusnya bahwa orang yang di penjara lah kita bilang, ya sabar ya, bersukacitalah ya. Tapi ini berbeda. Orang yang di dalam penjara, yang tangan dan kakinya dibelenggu, penjaranya di bawah tanah lagi, tapi dia masih sanggup berkata, bersukacitalah. Senantiasa aku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Dia tulis, hairete en kurio, pantote, paling ero hairete. Nah Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita inilah sebenarnya yang dicari-cari orang. Semua ada orang pergi rekreasi, dia bisa bersukacita. Ada orang pergi ke night club, maksudnya biar bisa bersukacita. Ada orang ya membeli barang baru, belum selesai, ada model yang baru, beli lagi. Nah karena itu Bapak Ibu beserta saudara dengan Tuhan, firman Tuhan ini berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Nah kalau sukacita ini ada di dalam hati orang percaya, kenapa kita tidak berbeda dari yang lain? Seharusnya orang percaya, seharusnya orang yang memiliki kuasa Roh Kudus dalam hatinya tidak diatur oleh keadaan. Boleh persoalan ada, masalah ada, karena selama kita ada di dunia ini persoalan pasti ada. Tetapi perbedaan orang yang ikut Tuhan, perbedaan orang yang ada kehidupan kekal di dalamnya, bahwa sukacitanya tidak tergantung oleh di sekelilingnya. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita coba ambil contoh di dalam Yohanes pasal yang keempat. Nah perempuan Samaria ini adalah perempuan yang nikahnya nggak jelas. Kenapa? Karena dia sudah 6 laki-laki, disebut suaminya pun ya nggak sah juga. Lalu dia pergi ke sumur Yakub, dan disitulah dia. Ya kita tidak tahu apa yang dipikirkan. Tentu kalau orang masalah pergi tengah hari siang bolong, tentu dia berpikir bagaimana mengobati susahnya.
persoalannya. Lalu di sana dia ketemu dengan Yesus. Dan dikala Yesus bertemu dengan dia di sumur Yakub, lalu Yesus berkata, "Ibu, berikanlah saya air ini." Dan perempuan Samaria ini pun kaget sebenarnya, karena dari cara berpakaiannya pun bahwa perempuan Samaria ini sudah tahu bahwa Yesus itu adalah orang Yahudi. Nah, dikala ada percakapan begitu rupa, ya, dikatakan, "Engkau seorang Yahudi bisa meminta air kepada saya orang Samaria." Nah, cerita lamanya ada sebenarnya persoalan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Karena membangun bait suci, orang Yahudi tidak mau menerima sumbangan dari orang Samaria, karena orang Samaria ini adalah hasil perkawinan campur antara Yahudi dan yang lain. Lalu mereka menganggap bahwa najis sumbangannya. Lalu orang Samaria, ya, membuat bait sucinya sebagai, ya, duplikatnya. Nah, lalu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Dikatakan bahwa orang Yahudi katanya di Yerusalem, tapi orang Samaria di gunung sana dia beribadah. Tetapi saya berkata kepadamu, dikatakan bahwa yang menyembah bukan soal tempat, tapi hanya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Di dalam roh dan kebenaran. Sehingga Yesus berkata kepada orang Samaria, ayat 10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ya. Lalu kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup?" Karena menurut perempuan ini air hidup itu ada air seperti biasa. Ya. Dan setelah percakapan itu, Yesus berkata, jawab Yesus kepadanya lagi, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam hidupnya." Artinya Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya katakan bisa orang berbahagia, bisa orang bersuka cita. Kalau seorang membeli mobil baru, dia bersuka cita. Tapi setelah lama bosan juga. Artinya dia bisa silih berganti kalau kebahagiaan yang diberikan oleh dunia ini. Tetapi kalau kebahagiaan yang diberikan yang bersumber dari Tuhan, penyembahan bersama-sama dengan Tuhan, maka itu akan tetap dalam hidupnya ada, bahkan memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah yang ditawarkan oleh Yesus. Jadi kalau saudara pun pada saat ini dalam keadaan tinggal di rumah, ada masalah, persoalan ekonomi dan lain sebagainya, itu boleh saja ada. Tetapi sukacita yang dari Tuhan jangan hilang dari kehidupanmu. Karena itu menjadi resourcefulness. Artinya dia memancar terus. Ya, ditimba ada terus, ditimba ada terus. Nah, itulah sebenarnya yang perlu kita pakai, yang perlu ada dalam hidup kita, yang perlu ada di dalam kehidupan seseorang. Sehingga di dalam kita menghadapi persoalan tekanan, sama seperti yang dikatakan oleh pembawa acara tadi, ada masalah yang ada di dunia ini, ada persoalan ekonomi merembet kemana-mana. Tetapi kalau orang percaya selalu berpegang teguh kepada firman kehidupan ini, maka di dalam hatinya ada aliran air hidup, bukan hanya untuk dia, tapi dia memancar kepada sekelilingnya. Haleluya. Seyogianya, sepantasnya lah orang-orang percaya yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan,
harus menjadi sumber sukacita pada zaman ini kepada teman-teman di sekelilingnya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, karena itu Bapak Ibu beserta saudara dan Tuhan, dikala perempuan Samaria ini tadi, ya, hasil dialog dengan Tuhan Yesus, dikala perempuan Samaria berkata, berikanlah saya air itu. Lalu Yesus berkata, kalau begitu panggillah suamimu. Nah, Bapak Ibu, ya, dan pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan ini, sebenarnya tidak ada hubungan memberikan air dengan panggil suami. Lalu perempuan ini berkata, saya tidak punya suami. Lalu Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini, benar katamu. Sekarang kamu sudah mempunyai, istilah sekarang sudah kumpul kebo. Sampai sekarang yang ke-6 ini pun tidak sah. Nah, dikala terjadi percakapan itu, maka perempuan itu melihat bahwa ini benar-benar Tuhan, berikanlah saya itu. Sehingga dikala mereka bercakap-cakap dan dia tahu apa di dalam hati perempuan Samaria ini, nanti saudara bisa baca di dalam pasal itu. Tetapi dikala ada sumber kehidupan itu, ada sukacita itu memancar di dalam kehidupannya, maka dia begitu diubahkan. Ada sukacita yang tadi dia datang ke sumur itu untuk mengurangi kekesalannya, masalahnya. Ya, kalau orang Batak bilang si taunonnya. Tapi dikala dia bertemu dengan Tuhan Yesus, mendengarkan firman dari mulut Yesus sendiri, maka berubahlah dari, ya, persoalan yang menjeratnya, muncullah sukacita. Karena dalam menghadapi dunia ini sebenarnya bukan menghapuskan segala persoalan, tapi harus ada kekuatan untuk melampaui segala masalah. Dan itulah yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita pada hari ini. Puji Tuhan. Dan dikala sudah ada sukacita, dia tahu ada di dalam hatinya. Nanti saudara baca, perempuan Samaria ini, kalau istilah sekarang ini, WTS pelacur kelas kakap ini, itu diubahkan dengan seketika menjadi penginjil kaliber yang luar biasa. Maka dia pergi ke desa, semua desa itu diajaknya kepada Tuhan Yesus. Lalu dibawalah berbondong-bondong. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, semua yang dialiri aliran air hidup, resourcefulness tadi, mengairi seluruh negara desa itu, maka dibawalah kepada Tuhan Yesus. Dan semua orang yang dibawanya, dia berkata kepada perempuan Samaria, bukan karena engkau saja mengatakannya, kami sudah melihatnya, sudah bertemu dengan sumber air kehidupan itu. Seyogianya lah saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini menjadi sumber mata air kepada orang di sekelilingmu. Tetapi harus saudara terima dulu sumber air, mata air hidup yang luar biasa ini, agar saudara bisa menjadi mata air yang kekal memancar. Puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara dia Tuhan, nah apa yang dikatakan oleh Yesus ini, maka kita coba lihat dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39 dikatakan yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ya. Roh. Sehingga ada Roh Kudus dalam hidupmu. Nah, bagaimana biar roh ini bisa memancar dari kehidupan kita? Bagaimana biar Roh Kudus ini menjadi sukacita dalam kehidupan kita? Tentu harus ada
hubungan sukacitamu dengan Tuhan jangan putus. Manfaatkanlah segala waktu yang Tuhan beri. Seyogianya dikala saudara tinggal di rumah, maka persekutuanmu dengan Tuhan harus semakin luar biasa, semakin meningkat, dan sumber sukacita seyogianya saudara harus mempunyai lebih dari sukacita dari sebelum-sebelumnya. Puji Tuhan. Kalau itu belum saudara alami, coba periksa apa yang saudara pikirkan. Apakah masalahmu yang kamu pikirkan? Ya, memikirkan masalah boleh, tetapi orang yang percaya jangan larut dalam masalah. Dan biarlah itu akan mengangkat kehidupanmu, memberkati saudara begitu rupa. Ya, saya tutup firman Tuhan ini dalam ayatnya Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambakkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Nah, sekarang ini hampir seperti tahun kering. Kalau tahunnya pun kering, kalau ekonomi pun kering, yang penting jangan hatimu menjadi kering. Alirkan aliran air hidup. Maka kita lihat masa depannya, hari ke depannya, Tuhan akan menambahkan. Firman Tuhan berkata, maka menaburlah Ishak di tahun itu, di tahun paceklik, maka ia mendapatkan 100 kali lipat karena ia diberkati Tuhan. Diberkatilah saudara dan mendengarkan firman Tuhan ini. Diberkatilah kita semua jemaat GB Metropolitan. Biarlah setelah COVID-19 ini, saudara tunggu berkat Allah akan melimpah, dicurahkan dalam hidupmu. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.